ayat yang lain mengatakan aqrabu min hablil warid gitu. Allah itu lebih dekat dengan hambanya itu lebih dekat daripada urat lehernya. Lalu mereka pasti bilang, itu maksudnya dekat itu Allah mengetahui keadaan kita sedekat itu gitu. Sehingga dibahasakan sedekat itu gitu. Ya, kalau ayat itu ditakwil, ditafsirkan bahwa dekat di sini bimakna dekat dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala yang kita lakukan. Lalu mengapa ayat istiwa alal arsy itu tidak boleh ditakwil gitu. Jadi banyak kerancuan gitu sebenarnya kalau penafsiran. Kalau Allah dibilang ada di atas arsy. Nah gitu aja gampangnya tadi. Yang lebih gampang itu tanya dengan apa? Jawablah pertanyaan. Jawablah dengan pertanyaan. Itu aja lah. Seperti itu. Termasuk soal bid'ah, termasuk soal apa itu. Kita nggak usah jawab. Tanya lagi aja. Pasti bingung jawabnya. Iya Pak Nah itu. Ustadz, soalnya pasti nanti tuh nggak ada ujungnya. Iya. Pasti bingung. Nah, kemudian lita'malu biha ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat ini supaya lita'malu, supaya kalian mengamalkan biha kitab Taurat itu. Jadi bukan sekedar informasi. Kitab yang diturunkan itu bukan sekedar ya, bukan sekedar supaya diketahui. Just for information. Supaya kita tahu doang. Enggak, lita'malu biha. Supaya kita tuh beramal dengan isi yang ada di dalam kitab itu. Seperti ya Al-Quran kalau kita gitu. Supaya kita amalkan isinya. Bukan supaya untuk diketahui saja. Gitu. Tujuan akhirnya itu beramal. Karena beramal tidak mungkin kalau kita tidak tahu. Jadi tidak cukup tahu. Tujuan ujungnya itu amal. Kita belajar Al-Quran supaya kita bisa beramal atau mengamalkannya. Kita belajar ilmu fikih supaya kita bisa mengamalkannya. Kayaknya ada doa, Bu. Coba Bu tulis, Bu. Doa. Doa kalau kita mau mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman. Allahumma alhimni ilman. Afqahu bihi awamiraka. Ditulis nggak, Bu? Di serat Pak Ustadz. Allahumma alhimni. Saya nulis di ini, Bu, di itu. Alhimni ilman. Ilman. Afqahu bihi. Ini agak panjang sih doanya. Afqahu bihi awamiraka. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. A'rifu bihi. A'rifu. A'lamu bihi. A'lamu bihi. Kaifa unajika. Ya arhamar rahimin. Segitu dulu, Bu. Masih panjang sih. Nanti kalau offline dilanjutkan.
Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, alhimni, ilhamkan kepadaku ilman ilmu, afqahu yang menjadi faham aku bihi dengan itu ilmu, awamiroka perintah-perintahmu, wa nawahika dan larangan-laranganmu. Oh, jadi kita mencari ilmu itu supaya paham perintah Allah dan larangannya. Supaya perintahnya bisa kita laksanakan, larangannya bisa kita jauhi. Gitu. Jadi bukan sekadar kita pengen pinter, supaya bisa berdebat dengan orang, supaya bisa nyombong-nyombong, bersombong-sombong kepada orang. Gitu. Bukan. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika. Coba Bu, doa. Ini sering-sering dibaca. Kalau saya merasa ketika kesulitan dalam memahami sesuatu itu, pakai doa ini tuh mujarab. Kemudian warzuqni fahman. Warzuqni dan rezekikan, berikanlah rezeki kepada kami, fahman, berupa pemahaman, a'lamu yang aku menjadi tahu bihi dengan pemahaman itu, kaifa unajika, bagaimana cara bermunajat kepadamu. Ya arhamar rahimin, wahai yang paling pemurah. Gitu. Jadi, Pak Ustadz, artinya mau diulang lagi. oh, Allahumma ya Allah, alhimni, ilhamkan kepadaku ilman, ilmu, afqahu yang menjadi paham aku, gitu. Bihi dengan ilmu itu, awamiroka, perintah-perintahmu, wa nawahika, dan larangan-laranganmu. Warzuqni, dan berilah aku rezeki, fahman, berupa pemahaman, a'lamu yang mengetahui aku, bihi dengan pemahaman itu, kaifa bagaimana, unajika, aku bermunajat kepadamu, ya arhamar rahimin, wahai yang paling pemurah dari yang pemurah. Gitu. Ini bisa dinazamkan, Bu. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Tapi nazamnya ini ya, kalau doa mah nggak apa-apa, tajwidnya nggak tepat-tepat amat gitu. Jadi doa ini disarankan, saya menyarankan untuk sering-sering dibaca, Bu. Apalagi kita sering mencari ilmu itu supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami. Jadi kita belajar itu supaya paham perintahnya, paham larangan-larangannya, dan kita pun memohon kepada Allah agar diberi rezeki berupa pemahaman. Dalam hal ini pemahaman tentang Allah ya, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal kepada Allah itu, semakin kita tahu bahasa seperti apa yang pantas diucapkan ketika kita bermunajat kepada Allah. Gitu. Itu tuh makanya mengapa kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul gitu, diajarkan oleh para aulia gitu. Karena mereka-mereka ini tahu bahasa apa yang pantas untuk diucapkan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan